حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nadakhiru biha yawma liqa'i Yawma la tanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin, ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa yaqul la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang kami hormati, tentu pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak henti-hentinya kita melatih diri kita, membiasakan diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah mencatat kita semuanya termasuk hamba-hambanya asy-syakirin yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya Allah akan menambahkan lagi nikmat-nikmatnya untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini kita mencoba untuk memperbincangkan tentang satu tema, yaitu mensyukuri kemerdekaan. Ada dua kata dalam judul ini. Yang pertama adalah kalimat syukur dan yang kedua adalah kemerdekaan. Dan kebetulan kita sedang berada di bulan Agustus ini ya. Bulan Agustus memiliki makna dan sejarah tersendiri bagi kita bangsa Indonesia. Terlebih 17 Agustus 1945. Itu artinya kalau sekarang berarti sudah 79 tahun yang lalu. Peristiwa tentang kemerdekaan itu menandai bahwa kita telah merdeka dari penjajahan yang cukup lama. Dalam sejarah yang kita pelajari, beratus-ratus tahun penjajahan itu terjadi. Dahulu dikenal dengan ada Portugis, pernah Spanyol, dan paling lama kemudian Belanda. Terakhir tahun 42 itu Jepang, dan tahun 45 bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian kita kaitkan dengan syukur? Karena sejarah kemerdekaan bangsa kita ini tidak terlepas dari nuansa spiritualitas, tidak lepas dari keyakinan dan akidah pendiri bangsa ini. Coba dulu waktu kita masih kecil, kita diajarkan tentang Pancasila, kita diajarkan tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dan konstitusi kita bernegara. Kita dihafalkan waktu itu dan kita diajarkan. Dan hari-hari ini kita harus pelajari makna dan pesan yang ada itu. Dalam alinea yang ketiga, umpamanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada pernyataannya tegas.
atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur. Jadi ada pernyataan atas berkat rahmat Allah. Dalam kacamata kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang memiliki nilai-nilai keyakinan dan nilai akidah, maka kalimat itu bukan sekedar kalimat begitu saja. Tapi kalimat itu adalah kalimat yang menyertakan satu kesaksian, satu pernyataan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu bukan semata-mata karena hebatnya kita, bukan semata-mata karena kuatnya kita, tahannya kita bertahun-tahun dijajah kemudian kita menang. Tidak semata-mata itu. Memang dengan didorong oleh keinginan yang luhur bahwa bangsa ini ingin merdeka. Nggak enak dijajah itu, Pak. Sama dengan saudara-saudara kita yang hari-hari ini merasakan penjajahan di era peradaban yang sudah maju seperti ini. Konon katanya peradaban, tapi penjajahan masih ada. Ya. Bumi Palestina kan dijajah tahun 1967 sampai sekarang oleh Zionis Israel. Bahkan dengan tindakan-tindakan yang sangat biadab. Ya. Di mana kemudian ratusan ribu, hampir 39.000 wanita dan anak-anak yang meninggal dunia, ditambah lagi ratusan ribu yang lain yang mungkin luka-luka dan sakit akibat genosida dari tindakan Zionis Israel di era yang seperti ini. Dan itu pernah dialami oleh bangsa ini. Hadirahumullah. Jadi kalau di alinea yang ketiga itu ada pernyataan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Maka disinilah kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, terlebih lagi kita ini umat Islam, ya, tidak ada benturan nilai antara keyakinan dan konstitusi itu dengan nilai-nilai yang diajarkan di dalam agama kita. Justru dengan pernyataan itu kita bangga dan bahagia bahwa bangsa ini landasan historisnya itu bukan sekularisme. Bukan bangsa yang menjauhkan kehidupannya dari nilai-nilai agama, tapi justru bangsa ini dibangun di atas dasar-dasar dan pondasi-pondasi keyakinan yang diajarkan oleh para pendahulu kita, para ulama kita, para pahlawan kita, para founding fathers kita. Dan disitulah relevansi, ada keterkaitan kenapa kemudian kita harus mengangkat tema bahwa merdeka itu harus disyukuri. Bapak Ibu kami menghormati, pasca kemerdekaan pun kita pernah mengalami ujian-ujian. Jadi ujian pra kemerdekaan luar biasa panjangnya. Ya. Pasca kemerdekaan bangsa ini pun juga belum selesai dengan ujian itu. Terutama yang kemudian harus diingatkan dan diajarkan sejarah itu kepada kita dan anak-anak kita adalah adanya pemberontakan PKI ya. Tahun 48 kemudian terjadi lagi tahun 65 ya. Dalam banyak saksi mata saya pun pernah dapat cerita dari orang tua ya. Betapa kemudian saudara-saudara kita, ulama-ulama kita itu dibunuh oleh PKI. Itu dulu orang-orang yang pernah saksi hidup itu melihat yang namanya Sungai Berantas itu. Wah, itu banyak mayat-mayat yang menjadi korban dari ideologi komunisme yang dianut dan diyakini oleh partai komunis itu dan ingin merubah asas negara bangsa kita Pancasila dengan asas komunisme. Tentu bisa kita baca sejarah itu. Hadirahumullah, ujian demi ujian pernah dialami dan alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala gitu ya, mempersatukan kita dengan keberagaman bangsanya, etnisnya, budayanya, bahasanya, tapi Allah Subhanahu wa taala merajut persaudaraan dan persatuan bangsa ini sehingga kita merasakan ketentraman dan kenyamanan meskipun tentu PR-nya masih banyak. PR bangsa ini masih banyak yang harus dibenahi kembali. Sekarang
Coba kita diskusikan bagaimana sih perspektif pemahaman kita tentang syukur itu. Ini bukan hanya soal kemerdekaan, tapi memaknai kalimat syukur. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita kan sangat-sangat banyak ya. Bapak Ibu sekalian, syukur itu setidak-tidaknya memiliki 3 dimensi. 3 unsur, kalau 3 unsur itu ada dalam diri kita, sikap kita, maka makna syukur itu sudah benar insya Allah. Tapi ketika 3 unsur ini hilang, atau satu di antaranya kemudian hilang, maka makna syukur itu menjadi buyar. Tidak lagi kemudian menjadi makna syukur yang semestinya kita pahami di dalam adab dan akhlak agama kita. Apa 3 unsur itu Bapak sekalian? Yang pertama yang disebut dengan syukur itu harus ada pengakuan. Saya umpamakan ya, kalau kita ini berhubungan dengan seseorang, atau kita dengan orang tua kita, atau kita dengan seseorang yang telah memberikan kebaikan kepada kita, maka kita mengakui bahwa orang itu telah memberikan kebaikan kepada saya. Saya mengakui bahwa orang tua telah banyak berbuat baik kepada saya. Maka sesungguhnya kita berterima kasih, kita bersyukur pada orang tua, pada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Itu hakikatnya kita mengakui bahwa orang itu telah berbuat sesuatu yang menurut kita itu baik, menurut kita itu bermanfaat. Kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah. Kita akui itu. Bangsa ini mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah amanah dan berkah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ini ditanamkan betul ini. Karena kalau kemudian kita ini hanya hura-hura saja mengisi kemerdekaan tanpa ada mengikuti emosi kita, keyakinan kita, maka gak akan sempurna nanti. Nanti di ujung pembicaraan kita akan menyampaikan bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala sekiranya dalam kehidupan kita ini senantiasa dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berkahnya kehidupan itu akan Allah berikan kepada bangsa ini. Itu yang pertama. Unsur yang pertama adalah adanya pengakuan. Unsur yang kedua adalah harus adanya pendaya gunaan. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diapakan nikmat itu? Setelah apa yang kita inginkan kita dapatkan, kemudian dibiarkan saja, maka itu artinya kita nggak mendaya gunakan nikmat itu. Ya, nggak bisa. Kita dikasih umur, kita dikasih ilmu, kita dikasih kesehatan. Perintah Nabi kan, kita ini khamsan qabla khamsin, harus didaya gunakan. Gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan seharusnya dan semestinya. Kalau justru nikmat itu diberikan kepada kita, kemudian disalahgunakan, kita salah gunakan, nah itu maknanya kufur. Iya kan? Ya, ayatnya sudah sama-sama kita hafal lah itu. Surat Ibrahim ayat yang ke-7 itu. Itu kaidah bukan hanya dalam konteks kemerdekaan ya, tapi ayat itu bicara dalam konteks keseharian kita juga. La in syakartum la azidannakum. Pahami ya, ini kaidah, prinsip. Kalau memang hati kita karena Allah, niat kita karena Allah, sudah pasti itu. Allah gak mungkin ingkar janji. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita melakukan sikap kita itu karena syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan nikmat-nikmat berikutnya. Sebaliknya ancamannya wala in kafartum. Kan begitu. Kalau kita kufur nikmat, inna adabi lasyadid. Ancaman Allah itu sungguh sangat pedih. Jadi yang kedua, syukur itu harus ada makna ikhtiar, upaya, bahwa nikmat yang Allah berikan itu harus digunakan untuk sebaik-baiknya dan untuk kemanfaatan yang besar. Jangan didiamkan, jangan dibiarkan, atau bahkan disalahgunakan. Naudzubillah. Ini amanah. Lawannya amanah itu khianat. Kan begitu.
Dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Al-Quran, lawan yang amanat adalah khianat. Kalau orang bersungguh-sungguh bertanggung jawab dengan nikmat itu, maka dia berusaha untuk menjadikan diri sebagai orang yang beramanah. Tapi sebaliknya, maka boleh jadi orang itu akan bersikap dan berbuat yang masuk dalam kategori khianat, naudzubillah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu kami hormati, syukur itu memiliki dimensi pertanggungjawaban. Apa yang pertama tadi adalah pengakuan, yang kedua mendayagunakan, dan yang ketiga adalah harus ada perasaan pertanggungjawaban. Dalam bahasa Al-Quran kita sering diingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kan begitu. Nanti semua kita ini akan melewati masa-masa fase kehidupan ini. Hari ini kita masih di dunia. Gak lama lagi pasti idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, semua kita akan berpindah alam. Di alam kubur itu ada nikmat kubur, di sana juga ada adab kubur. Itu alam penantian sampai nanti Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kiamat kubro itu. Setelah itu kemudian akan ada hisab nantinya. Ya. Di hisab itulah akan ada pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna, sungguh benar-benar kalian nanti akan diminta pertanggungjawaban. Makanya memahami hidup itu nggak bisa dilepaskan dari akidah. Memahami hidup tidak boleh dilepaskan dari prinsip-prinsip akidah. Kalau orang akidahnya kuat, akidahnya mapan, pemahamannya benar, maka dia akan mempertimbangkan segala sikapnya, segala ucapannya, dan segala perbuatannya. Apa hubungan dengan kemerdekaan? Bapak-Ibu yang kami hormati, kemerdekaan tadi kan kita pahami sebagai sebuah nikmat, sebagai sebuah amanah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita, bangsa kita ini tidak memahami makna syukur dan tidak bisa bersikap dengan pengertian syukur yang tadi kita sampaikan, khawatir kemudian sikap kita dan sikap bangsa ini berubah bukan menjadi syukur tetapi menjadi kufur. Naudzubillah. Manusia kan problemnya kan dua kadang-kadang ya. Orang itu berbuat karena dia nggak paham, itu repot itu. Makanya thalabul ilmi itu fardhu, mencari ilmu hukumnya wajib. Supaya orang sadar bahwa yang dilakukannya itu memang ada dasarnya. Ya problem manusia kadang-kadang di situ. Yang pertama problemnya itu karena ketidaktahuan. Sudah nggak tahu, nggak mau tanya lagi. Sudah nggak tahu, nggak mau belajar lagi. Itu dosa itu. Diberi Allah akal, diberi Allah waktu, diberi Allah kesempatan, kok disia-sia gunakan dan tidak dipakai untuk belajar. Itu kedzaliman tersendiri. Itu problem yang pertama kadang manusia itu karena apa? Kebodohannya, ketidaktahuannya. Gak enak jadi orang gak tahu itu, ya kan? Nah yang kedua itu karena syahwatnya. Ada orang berbuat salah karena kebodohan, ketidaktahuan, ya mungkin yurfa'ul qalam barangkali. Kalau memang betul-betul karena gak tahu, ya Allah akan menghapuskan dosanya. Tetapi yang kalau bertemu antara kebodohan, bertemu dengan syahwatnya, lebih bahaya lagi itu sudah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu manusia cenderung mengajak dirinya untuk berbuat berbuat keburukan dan kejelekan. Hadrahakumullah. Jadi kembali kepada mensyukuri kemerdekaan. Kita sudah sampaikan ya konsep syukur seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian, bentuk apa kira-kira syukur itu yang bisa kita lakukan? Nah, diskusi masalah ini saya kira sangat luas ya. Tapi setidak-tidaknya barangkali kami bisa menyampaikan di sini pertama ya, kita harus mencintai bangsa ini. Ya. Mencintai itu penting karena cinta itu menunjukkan bahwa kita suka, kita merasa nyaman. Mencintai negara itu wajib. Mencintai tanah kelahiran kita itu diajarkan, dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nabi itu sebenarnya nggak ingin keluar dari Mekah. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, wallahi innaka la ahabbul ardi ilallah wa ahabbul ardi ilayya walaula anna qaumi akhrajuni ma sakantu ghairak. Demi Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anda Mekah, itu tanah yang paling baik dicintai oleh Allah dan tanah yang paling aku cintai, tempat negeri yang paling aku cintai dan negeri yang paling dibaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena orang-orang Quraisy mengusirku dari Mekah, aku gak akan pindah ke tempat yang lain. Kan begitu. 13 tahun Nabi berjuang di Mekah itu. Setelah diangkat sebagai Nabi, 13 tahun berjuang menyampaikan risalah Islam, risalah Tauhid, menyampaikan apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi disikapi oleh orang-orang Quraisy dengan sikap yang sangat kasar. Nabi diintimidasi, Nabi dituduh macam-macam, dibilang gila, dibilang bodoh, dibilang tukang sihir. Padahal mereka sudah bersaksi 40 tahun lamanya sebelum Nabi diangkat sebagai Nabi, bahwa Nabi itu orang yang terbaik dari mereka. Bahkan mendapatkan gelar Al-Amin, kan begitu. Tapi itulah yang dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian Nabi diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui mimpi. Inni ra'aitu fil manami anni uhaju ila ardin fiha nakhlah. Nabi diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berhijrah, berpindah ke satu negeri di mana di situ banyak pohon-pohon kurmanya. Itulah Yasrib yang kemudian dikenal dengan namanya Al-Madinah atau Al-Madinah Munawwarah. Jadi mencintai tanah itu ada contohnya. Boleh, nggak ada salahnya, bahkan perintahnya itu. Karena itu di situ Allah mentakdirkan kita di situ. Dan sungguh kemudian bagaimana kita di tanah kelahiran kita itu, kemudian tanah itu, negeri itu dijadikan sebagai negeri yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kita harus mendidik diri kita, mempersiapkan anak-anak kita, berbuat baik di situ, menjadikan daerah kita, tanah kelahiran kita menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai. Karena itu ini penting ya. Meskipun sekarang eranya sudah era IT gitu kan. Batas-batas untuk memahami negara itu udah sangat tipis kadang-kadang. Tapi kitalah setelah merebut kemerdekaan bangsa ini dengan darah ya, dengan nyawa para pejuang, para syuhada kita, kewajiban kita adalah bagaimana melanjutkan kemerdekaan bangsa ini sampai tujuan-tujuan didirikannya bangsa ini yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk juga tercermin di dalam rumusan Pancasila. Itu prinsip-prinsip yang kuat sekali dalam Islam. Nah itu pada waktunya betul-betul nilai-nilai dan harapan itu bisa direalisasikan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak sekalian, mencintai bangsa ini penting ya. Orang kalau sudah cinta kan begitu ya, maka dia bisa berbuat apa saja. Yang jelas maknanya harus positif gitu ya. Yang kedua, kita perlu menjaga persatuan. Luar biasa. Kita ini berbeda-beda luar biasa. Bahasanya, etnisnya, budayanya, kepulauan kita pun sampai 17.000 lebih etnisnya, jumlah kita juga luar biasa besarnya. Sekarang bangsa Indonesia jumlahnya berapa sudah? hampir 280 juta. Negara kepulauan yang paling besar di dunia. Kita punya prinsip, punya moto yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi kita bersatu. Luar biasa, alhamdulillah. Nggak gampang Pak. Nggak gampang kemudian merajut persatuan, memperkecil potensi-potensi konflik gitu. Ulama-ulama kita mengajarkan beberapa istilah yang menurut saya cukup bagus istilah ini.
Pertama ada istilah yang namanya ukhuwah basyariyah. Kan begitu. Kita diajarkan bahwa kita ini makhluk manusia, ciptaan Allah sama. Kita tuh anak cucu Adam. Kita nggak boleh mendolimi siapapun meskipun dia beda etnis, beda agama, beda keyakinan, nggak boleh berbuat dolim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan hanya berbeda etnis, berbeda bahasa, berbeda kulit, bahkan berbeda agama kemudian kita berbuat semena-mena, nggak boleh. Coba lihat di mana-mana bangsa di mana kemudian umat Islam mayoritas, tenang di sana. Kalau betul-betul umat Islam itu kemudian mengajarkan nilai agama, enggak, Islam itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu nilai yang diajarkan agama kita. Apalagi kalau persatuan itu diikat dengan kesadaran bahwa kita punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kemudian kita berpecah belah ya. Jadi persatuan ini menjadi penting. Tadi ada istilah yang namanya ukhuwah basyariyah. Ya kan? Persaudaraan sesama manusia. Yang kedua ada istilah al-ukhuwah al-wataniyah. Gitu kan? Persaudaraan sesama bangsa. Sebagai bangsa Indonesia. Ada yang Sumatera, ada yang Jawa, ada Kalimantan, ada Madura, enggak ada persoalan. Ya. Kita sudah diikat dengan kesepakatan yang disebut dengan Darul Ahdi. Kesepakatan bangsa ini. Jangan sampai kita konflik, jangan sampai kemudian ada bentrokan, jangan sampai, ini tugas kita. Dan kita yang mayoritas umat Islam 87%, bayangkan saja, sekarang terjadi di Inggris kemarin itu, Islamofobia. Padahal sebenarnya bukan Islam pelakunya. Di mana-mana karena peran media yang kemudian mengkambing hitamkan. Ya. Banyak alhamdulillah pasca 11 September dahulu itu banyak orang-orang yang kemudian terbuka, bahkan kemudian peristiwa tentang Gaza ini pun juga banyak membuka hati manusia, pikiran manusia. Semakin mereka tertarik untuk memahami tentang akidah dan prinsip-prinsip Islam. Bisa bayangkan coba itu. Gaza kurang apa? Dari sisi diblokade, kelemahan militer nggak punya, Hamas gitu. Dengan Israel yang konon katanya adalah kekuatan yang paling luar biasa, di backup lagi oleh Amerika. Gitu. Tapi sampai 300 hari lebih belum bisa mengalahkan. Dan mereka sabarnya luar biasa. Musibah-musibah yang mereka terima itu hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak orang-orang non-muslim itu yang heran. Ketabahan seperti apa yang bisa muncul dalam diri kita. Dan ternyata salah satu jawabannya ketika kami mendapatkan penjelasan dari beberapa ulama-ulama, terutama yang datang dari sana, itu adalah kekuatan dan keyakinan orang-orang Palestina, orang-orang Gaza secara khususnya terhadap Al-Quran. Hufadzul Quran banyak di sana, anak-anak kecil pun banyak hafaz Quran. Baik kita hormati, jadi kita juga perlu menjaga yang namanya ukhuwah watoniyah. Ya, dijaga ya ini. Dan yang lebih penting lagi adalah ada ukhuwah al-islamiyah. Jangan sampai ada perbedaan-perbedaan yang kecil gitu ya, soal kunut nggak kunut ya, soal-soal yang furu'iyah. Memang karakternya, sifatnya itu furu'iyah, nggak mungkin dipersatukan. Ya jangan dipaksakan. Masih banyak PR-PR kita yang berat, PR-PR kita yang besar. Itu yang mestinya harus kita prioritaskan. Contoh di antara PR kita, mohon maaf, ini konsumsi internal sebenarnya. Dewan Masjid Indonesia di bulan Desember tahun 2000 berapa ya? 2023. Di akhir bulan Desember itu pernah merilis satu temuan survei kepada anak-anak remaja kita, ditanyakan kepada mereka, apakah Anda sudah bisa membaca Quran? Andaikan data ini kita jadikan sebagai acuan, menggambarkan betapa kita punya problem besar.
Yang bisa baca Quran hanya 35%. Berarti 65%-nya belum bisa baca Quran. Miris gak Pak? Miris Pak. Quran itu jaminan kita akan selamat. Warisan Nabi yang paling, kalamullah yang paling abadi itu Quran. Siapapun kalau dekat dengan Quran, dia akan merasakan ketentraman hidup. Siapapun kalau dia paham Quran, mengamalkan Quran, dia akan diberkahi hidupnya oleh Allah, akan dibimbing oleh Quran perjalanan yang lurus. Jaminan Nabi, orang yang kuat hubungan dengan Quran dan sunnahnya, mengamalkan Quran dan sunnahnya, selamat dunia, selamat akhiratnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, kecuali yang nggak mau. Lain 65% nggak bisa baca Quran ini. Ini tugas kita semuanya, tugas negara, tugas ormas-ormas Islam, tugas ulama-ulama, tugas kita semuanya. Ini itu satu tentang baca Quran. Satu lagi yang juga miris nih, remaja-remaja kita, datanya itu ketika ditanya, ini 12 kota besar, ada lembaga survei bersama dengan Dewan Masjid Indonesia melakukan survei di anak-anak remaja usia 12 sampai usia, saya lupa itu 26 atau 30-an begitu, di 12 kota besar di Indonesia, Jakarta, Bandung, Banten, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, macam-macam. Ditanya anak-anak yang usia muda 16 sampai berapa tadi, 26 atau 30 tahun itu, pertanyaannya, sudahkah Anda sholat 5 waktu? Berapa angkanya? Ini kasihan juga. Jangan-jangan anak-anak kita termasuk naudzubillah ini penting, ini kita paham. Ternyata yang mengaku sholat 5 waktu itu hanya 33%. Jadi yang berapa itu? 67% nggak sholat Pak. Mungkin sholatnya ya pas kober ya. Sholat kober. Nah, pas kober sholat, pas kober nggak sholat. Gitu. Ada kerjaan nggak sholat, pas nganggur sholat. Gitu. Ini nggak betul. Dua hal ini saja, ini sudah menandakan bahwa kita punya PR besar. Banyak di antara kita yang belum bisa baca Quran, dan banyak di antara kita yang belum menjaga sholat 5 waktu, apalagi jamaah. Ini kan alhamdulillah, masya Allah, nikmat besar ini kita bisa berjamaah. Di luar itu masih banyak Pak. Tadi saya sampai maghrib sini, itu penuh jalan Masyian itu. Saya nggak yakin mereka kemudian juga mampir ke Al-Falah, terus kemudian sholat maghrib. Macetnya luar biasa. Jadi nikmat kita diberikan bisa sholat ya. Jadi ini PR bangsa ini, PR umat Islam ini. Kalau kita ingin bangsa ini besar, bangsa yang barokah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, tentram penghuninya, baik-baik akhlaknya. Lah kalau dua hal ini belum menjadi mayoritas di umat Islam, ya rasanya sih, perasaan saya, kita akan jauh dari berkah. Jauh dari berkah. Jadi ini PR gitu ya. Karena itu bentuk syukur, salah satu di antara makna mensyukuri itu artinya, mari tata kembali pribadi kita. Mari tata kembali niat kita. Jadilah warga negara yang baik, jadilah muslim yang baik. Muslim yang baik itu saya bahasakan dengan orang yang soleh dan muslih. Kalau soleh itu dirinya baik, dia ingin baik, ingin terus berbuat baik, ingin terus menjaga diri menjadi orang baik. Tapi kalau muslih itu orang yang tidak hanya ingin baik dirinya saja, tapi dia juga peduli agar orang lain juga baik. Dimanapun kita berada, di kampung, di kantor, di mana saja, jadilah orang-orang yang menginspirasi kebaikan buat orang lain. Saya yakin dengan kita mengisi kemerdekaan dengan SDM yang seperti itu, kembali kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai diajarkan Islam, pada waktunya nanti Masya Allah, bangsa kita ini akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan ini, Bapak sekalian? Coba renungkanlah sekali-kali, pulang di rumah ya, dibuka Qurannya, dibaca lagi, direnungkan, ditanyakan, didiskusikan, dibaca tafsirnya. Surat yang ke-7 ayat 96.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna, saya berkali-kali nyampaikan ayat di sini di forum, enggak apa-apa diulang-ulang karena penting. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seterusnya. Andaikan penduduk suatu negeri, ketika saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, makna penduduk suatu negeri itu dimulai dari diri dan rumah tangga. Kalau diri kita baik, rumah tangga kita baik, kemudian rumah tangga yang juga baik, itu Masya Allah. Nyambung dengan ayatku anfusakum wa ahlikum naro. Andaikan penduduk suatu negeri, bisa RT, bisa kampung, bisa kelurahan, bahkan bisa negara. Dua saja sifatnya yang Allah sebutkan itu. Kalau dua prinsip, dua nilai, dua indikator ada dalam masyarakat itu, ada dalam keluarga itu, maka keluarga itu, masyarakat itu akan diberikan berkah yang melimpah oleh Allah. Apa dua syarat itu? Pertama, amanu. Ini soal hati, soal keyakinan, soal keimanan, soal tauhid. Yang kedua, takwa. Takwa itu bukti. Takwa itu terlihat. Kita menutup aurat, ngomongnya jujur, sikapnya peduli pada orang lain. Sholat waktu dengar sholat ya sholat, menjaga matanya, menjaga telinga, itu bentuk-bentuk dari ketakwaan. Itu akan lahir dengan mudah kalau imannya kuat. Kalau orang masih gampang maksiat, itu pertanda bahwa imannya masih lemah. Jadi amanu wattaqau, aman itu wilayah abstrak, wilayah keyakinan, dan wattaqau itu wilayah pembuktian. Kalau rumah tangga kita, diri kita, bahkan bangsa Indonesia ini yang sholat meningkat dari 33 menjadi 93%, pokoknya begitu kan? Oh ya kan. Yang tadi hanya 35 yang bisa baca Quran, sekarang berubah, yang bisa baca Quran 95, tinggal 5% saja. Saya yakin itu nanti. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Allah akan turunkan berkah yang melimpah dari langit maupun dari bumi. Berkah itu apa sih? Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi dan mensyukuri kemerdekaan. Silakan, masing-masing kita punya kemampuan, punya kelebihan, punya peluang, punya kesempatan. Ya. Jadi mari kita semuanya diingatkan dengan momentum Agustus ini. Jangan hanya makan kerupuk, lomba lari, karung, itu hanya gak ada maknanya dari sisi kesyukuran. Itu mungkin ya namanya juga orang pingin biar ada, tapi bukan itu substansi kita bersyukur. Kita muhasabah, perbaiki lagi kehidupan kita, koreksi diri kita, siapkan anak-anak kita. Bismillah, niatkan ini sebagai bentuk bukti kita mensyukuri kemerdekaan bangsa ini. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya sebagai pengingat untuk kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.